kembali lagi ya, setiap kebutuhan itu berbeda. Ada juga yang butuhnya pakai USB, ada juga yang butuh pakai LAN ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Trigonal Software. Oke, pada video kali ini nih kita akan mencoba melakukan setting mini printer, tapi di sini agak berbeda ya karena kita akan mencoba men-setting menggunakan kabel LAN. Ya, jadi bagi yang belum tahu, beberapa printer kasir itu ada yang interface-nya menggunakan LAN ya. Seperti contohnya yang ada di depan saya ini yaitu iWare ya dengan tipe J200UL ya. Jadi ini printernya bisa pakai USB, bisa juga pakai LAN ya. Jadi dua fungsi. Nah, yang akan kita coba di sini adalah koneksi menggunakan LAN ya. Untuk koneksi menggunakan LAN ini sebenarnya jarang dipakai ya, tapi bisa banget kalian manfaatkan kalau misalnya kalian punya beberapa komputer tapi cuma ada satu printer. Jadi nanti misalnya ada 1, 2, 3 komputer, terus kalian mau koneksikan ke satu printer ini. Nah, ini cocoknya pakai printer yang model LAN, karena dia itu dipasangnya bukan ke komputer langsung atau ke laptop langsung ya, melainkan dia bisa dicolok ke switch hub atau ke router dan lain sebagainya. Yang pasti interface-nya menggunakan RJ45 atau LAN ya. Oke. Di sini kita juga nanti akan tes ya print dari program iPOS seperti apa hasilnya. Dan oke, yang perlu kita siapkan yang pertama pasti adalah kabel LAN-nya ya. Nah, ini dia yang sudah kita siapkan, satu buah kabel LAN. Di sini kita nyobanya itu langsung dikoneksikan ke laptop ya. Karena memang kalau misalkan mau pakai switch hub itu kita agak ribet ya masang-masangnya. Jadi ini biar mudah aja, tapi secara keseluruhan sebenarnya sama ya. Jadi misalnya nanti sudah di setting nih, kalian udah berhasil setting menyambungkan dari printer ke laptop pakai LAN. Nah, nanti kalau misalnya printernya mau ditempatkan di tempat lain ya, misalnya nanti mau ditaruh di mana gitu, kemudian mau dicolokkan langsung dari switch hub atau dari router ke printer ya, itu pasti udah bisa ya, asalkan laptopnya atau PC-nya dengan printer ini di dalam satu jaringan LAN ya, nggak boleh beda jaringan. Oke, ini yang pertama kabel LAN, kemudian printernya di sini bisa kelihatan ya, di sini ada port RJ45, di sebelahnya ada port USB dan satu lagi untuk cache drawer. Oke, langsung aja kita pasang dulu ya untuk kabelannya. Nah, untuk pemasangan kabelan ini juga mudah ya, yang penting kabelnya kondisinya normal ya, nggak putus. Nah, dan pastikan juga dia indikator lampunya nyala ya. Ketika indikator lampunya nyala berarti koneksinya itu berhasil ya. Tapi belum disetting ya, ini baru nyambung aja. Oke, selanjutnya kita harus mengetahui nih alamat IP dari printer ini ya. Karena kan setiap printer ini pasti punya alamat IP yang berbeda-beda. Nah, kita harus tahu nih alamat IP-nya nih berapa dari printer ini. Untuk cara mengetahuinya, ini ya kalian bisa ini matiin dulu ya. Ini posisi sedang on powernya. Ini kita matikan dulu. Nah, kemudian kalian tekan tombol fit ya. Tekan tombol fit yang ada di printernya, ditahan. Kemudian sambil ini ditahan, kalian tekan tombol powernya ya. Kita nyalakan printernya, tekan tombol power. Nah, otomatis dia akan mengeprint hasil test print ya. Nah, di test print ini kita bisa menemukan IP address-nya ya. Nah, di sini ini ada informasi IP address ya. IP address-nya adalah 192.168.1.87. Nah, alamat ini yang nantinya akan kita gunakan untuk mengkoneksikan dari laptop ini ke printer ya. Oke, langsung saja
kita ke tutorialnya ya. Oke, yang pertama kita cek dulu ya IP address yang digunakan oleh laptop ini. Ya, caranya seperti biasa, buka CMD lalu ketikkan ipconfig ya. Lalu tekan enter. Nah, yang akan kita gunakan di sini adalah interface LAN ya, bukan WiFi. Karena di sini ada dua ya, yang saya gunakan saat ini ada WiFi dan ada LAN. Untuk WiFi ini untuk koneksi internet ya, kemudian untuk LAN-nya ini dia nyambung langsung ke printer. Oke, untuk LAN ya, di sini kita dapati IP-nya sebentar. Nah, ini dia ya, IP-nya itu masih random ya, 169.254. Nah, ini kita harus setting dulu IP-nya menjadi IP statik ya. Dan usahakan IP-nya juga format atau urutannya tuh sama ya dengan yang digunakan di printer ya. Misalnya di printer ini kan tadi dapatnya 192.168.1.87. Berarti kita setting IP di komputer kita itu misalnya 192.168.1.100 ya. Seperti itu contohnya. Oke, langsung aja kita ke cara merubah IP ya. Cara merubah IP sebenarnya kita sudah pernah bahas ya di video-video sebelumnya. Namun nggak apa-apa, di sini kita tunjukkan lagi. Nah, ini lalu ke menu Ethernet ya. Lalu change adapter. Kemudian di sini bagian Ethernet ya, jangan sampai salah. Di bagian Ethernet ini klik kanan, lalu klik properties. Lalu kemudian di Internet Protocol version 4 ya, diklik lalu klik properties. Nah, di sini klik use the following IP address. Oke, masukkan IP address yang kita inginkan ya. Usahakan belakangnya itu beda ya. Tapi dari 1, 2, 3 kolom di depannya itu harus sama ya. 192.168.1-nya itu harus sama. Jadi nggak boleh beda. Nah, tinggal belakangnya ini harus kita bedakan ya, misalnya 100. Oke, lalu tekan tombol tab. Oke, kemudian default gateway-nya dibiarkan kosong saja, karena kalau kita isi gateway-nya nanti biasanya koneksi internetnya mati ya, karena gateway-nya berubah ke alamat yang baru. Jadi yang kita perlu isi hanya IP address dan subnet mask ya, yang lain-lainnya biarkan kosong ya. Jika sudah, lalu klik OK, lalu close. Oke, kita cek kembali ya di CMD tadi. Tadi kan IP-nya masih random ya, 169.254.225.59. Oke, kita cek lagi, ketikkan ipconfig. Nah, ini dia IP-nya sudah berubah ya, 192.168.1.100 ya. Oke, untuk step awal ini sudah berhasil ya. Lanjut kita ke step berikutnya, yaitu kita instalasi printernya ya. Nah, di sini kita tidak akan melakukan instalasi menggunakan driver ya, karena jarang sekali ya yang mungkin masih nyimpan CD drivernya, jadi kita menggunakan cara yang tanpa driver. Tapi kalau misalkan kalian masih punya CD drivernya itu lebih mudah sebenarnya ya, tinggal kalian install lalu next aja itu sudah beres. Nah, tapi di sini kita akan coba installnya tanpa menggunakan driver ya. Langkah awal kita buka menu control panel ya, kemudian ke hardware and sound ya, lalu pilih yang view device and printer. Oke, selanjutnya klik add a printer. Nah, ketika proses seperti ini langsung klik ini ya, the printer that I want is list. Klik aja di sini biar nggak kelamaan. Lalu kalian pilih ke add a printer using IP address ya. Lalu klik next. Kemudian untuk device-nya pilih yang auto. Lalu masukkan IP address dari printer ini ya, yang tadi sudah kita print di sini. 192.168.1.87. Oke. Jika sudah lalu klik next. Nah, dia akan mendeteksi secara otomatis, kita tunggu saja.
Oke, jika sudah muncul seperti ini, kalian klik yang custom ya. Klik yang custom, kemudian diperhatikan di sini. Oke ya, ini oke, sudah selesai. Lalu klik next ya. Lalu klik next aja. Dia akan mendeteksi lagi. Ditunggu saja ya. Oke. Jika sudah sampai sini, lalu kalian pilih manufakturnya, pilih yang generik ya. Kemudian printernya pilih yang generic text only, lalu klik next. Kemudian klik yang ini ya, use the driver recommended, next. Kemudian ini untuk printer name-nya kalian bisa rubah ya namanya atau biarkan saja seperti ini. Lalu klik next. Lalu klik next lagi. Kemudian jika sudah selesai bisa kita coba print test ya. Nah, keluar ya. Jadi ini untuk print testnya sudah berhasil. Nah, seperti ini. Oke, print testnya ini sudah berhasil ya. Cuman di sini problemnya adalah fitur auto cutter-nya belum bisa berjalan ya, karena kita installnya itu bukan menggunakan driver ya. Oke, coba kita cek-cek ya, barangkali ada settingannya untuk auto cutter-nya. Oke, coba kita gunakan yang ini ya, drivernya, lalu klik apply. Wah, ini bisa nih. Jadi setelah kita rubah drivernya menggunakan yang 80 normal ya tadi, rubahnya di advance, lalu pilih drivernya yang 80 normal ya. Dan hasilnya print testnya seperti ini, dan auto cutter-nya bisa berfungsi ya. Nah, selanjutnya kita akan settingkan printer ini ke program iPOS ya. Jadi ini untuk koneksi sudah berhasil, sudah bisa terhubung ya. Kita lanjut ke program iPOS. Oke, untuk di program iPOS cara settingnya seperti biasa ya, buka menu pengaturan. Kemudian pengaturan mini printer, lalu untuk mode printernya pilih printer POS, printernya pilih driver yang sudah tadi kita install ya, yaitu 80 normal ya, 80 normal di sini. Kemudian ukuran kertasnya karena ini 80 mm, jadi pilihnya yang kertas 48 kolom ya. Lalu untuk tipe printernya generik saja, generik SC POS. Auto cutter kita iya ya, karena tadi ada fitur auto cutter. Kemudian cache drawer, kalau kalian pakai cache drawer bisa pilih iya ya, tapi kalau tidak ya pilih tidak saja. Kemudian format teksnya SC POS ya, format warnanya satu warna. Kemudian baris detail item bisa satu atau dua baris ya, ini terserah sesuai dengan keinginan kalian. Di sini saya akan gunakan yang dua baris ya. Kemudian opsi pelanggan ini juga bebas ya, terserah kalian. Lalu di pengaturan 2 nih jumlah baris kosongnya kita rubah jadi 3 aja ya, biar nggak kepanjangan ke bawahnya. Oke, kemudian jumlah cetak nota reset ya. Oke, nah ini udah ya. Lalu klik simpan. Oke, sudah berhasil tersimpan ya. Kita coba tes penjualan kasir ya. Kita tes penjualan kasir. Oke, kita pembayaran ya. 50.000. Oke, nah ini sudah bisa ya, sudah berhasil. Nah, ini untuk hasil cetak struknya ya. Coba Oke ya. Nah, cetak struknya seperti itu. Jadi printer ini sudah berhasil ya kita koneksikan menggunakan kabelan ya. Dan nanti kalau misalnya kalian mau gunakan atau mau pindah printer ini ke komputer lain atau ke laptop lain, kalian tinggal lakukan cara yang sama tadi ya.
rubah alamat IP, kemudian install drivernya, kemudian koneksikan, itu sudah berhasil ya. Dan kalau misalkan kalian mau pakai satu printer ini untuk lebih dari satu komputer, memang kita sarankan dia harus dikoneksikan ke switch hub ya. Jadi dari printer ini masuk ke switch hub dulu, kemudian dari switch hub baru ke masing-masing PC atau komputer ya. Dan harus disetting satu persatu ya, seperti tadi caranya. Oke, kita coba sekali lagi ya, biar lebih mantap. Oke, sudah berhasil juga. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk melakukan setting printer kasir menggunakan LAN. Oke, untuk caranya memang agak sedikit ribet ya dibandingkan menggunakan USB, tapi kembali lagi ya, setiap kebutuhan itu berbeda. Ada juga yang butuhnya pakai USB, ada juga yang butuh pakai LAN ya. Nah, makanya tadi kita berikan tutorialnya dari awal sampai bisa terkoneksi dengan iPOS ya. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kita pada kali ini. Buat kalian yang mungkin mau order printer ini, boleh banget ya hubungi kami di link yang ada di deskripsi. Boleh tanya-tanya dulu mau kebutuhannya seperti apa. Selain yang model ini juga kita ada model lain ya, yang bisa menggunakan USB Bluetooth. Dan juga ada juga yang ukurannya lebih kecil lagi ya, yaitu di 58 mm. Jadi sesuaikan saja dengan kebutuhannya seperti apa, nanti bisa didiskusikan dengan tim kami. Oke, jangan lupa tekan tombol like-nya dan subscribe bagi yang belum, supaya kalian tidak ketinggalan kalau ada notifikasi video terbaru dari channel ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.